Kak Emma ini lagi heboh kasus poligami yang berujung pada akhirnya ke ranah hukum. Aku mau tanya dulu ke Bang Bilal deh, sebagai praktisi hukum juga. Bang, lihat kasus ini seperti apa sih Bang? Ini rumah tangga poligami yang pada akhirnya berujung saling lapor melapor. Itu yang pertama buat Bang Bilal. Nanti buat Kak Emma sebagai posisi istri sah nih, seperti apa melihat hal ini? Oke, Bang Bilal dulu. Memang kalau sekarang ini kan ada undang-undang baru ya yang sudah disahkan oleh Ketua Komisi 3 Pak Ibu Rahman, bahwa memang ada undang perkawinan yang baru yang itu jelas untuk mengikat adanya tidak sembarangan orang untuk nikah siri. Ya, memang nikah siri itu tidak dilarang dalam agama, mau diperbolehkan, tapi secara undang-undang ini diperketat. Ya, aturan itu dibuat sedemikian mungkin untuk supaya tidak sembarangan asal nikah siri. Jadi gini, seseorang yang akan melakukan nikah siri itu harus ada izin dari istri ya, istri sah. Jadi kalau seandainya nikah siri dilakukan, memang siri itu kan diam-diam. Memang artinya itu diam-diam siri itu. Tapi kalau dilakukan itu diam-diam dan secara agama itu memang sah. Tapi itu kalau tanpa izin dari istri sah, jadi jatuhnya nggak sah, jadi perkara haram. Nah, oleh karena itu undang-undang baru ini bagi saya itu udah cukup bagus ya. Artinya bukan hanya poligami aja, poliandri juga seperti itu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki ingin melakukan nikah siri dan melakukan perkawinan dengan lebih dari satu, maka itu dianggap dalam perkara itu ya, kalau dia tidak ada izin dari istri, ya dianggap itu perkara tidak sah secara hukum. Nah, oleh karena itu kita mengingatkan bahwa pernikahan nikah siri ini memang sudah banyak terjadi tanpa ada izin dari istri. Ya, tiba-tiba mungkin ya sudah lama baru ketahuan ini dia punya istri siri satu, bukan hanya satu, mungkin ada 2, 3, ya. Tapi istri saya nggak tahu kan. Nah, itu yang makanya saya bilang itu dalam secara hukum diatur dalam undang-undang itu yang tidak sah. Oke, boleh ke istri pertama pada akhirnya diperkenankan istri pertama untuk melaporkan hal ini, Bang? Iya, kalau seandainya dianggap sudah melakukan pernikahan siri, ya itu karena undang-undang itu diatur ya otomatis istri sah berhak untuk melakukan pelaporan pidana kepada si suami itu, karena itu diatur situ semuanya. Karena dalam undang-undang yang terbaru tahun 2006, undang-undang 1 ya, dulu tahun 2003 direvisi jadi tahun 2006. Oleh karena itu maka nanti itu si istri itu wajib untuk melakukan kepada si suami yang melakukan perzinahan atau melakukan pernikahan siri, karena dianggap itu zina. Karena kalau tidak ada dianggap tidak sah oleh si istri siri, tidak dapat izin dari istri sah, dianggap itu pernikahan siri. Ya, posisinya sebagai istri sah ini melihat kasus ini yang udah satu Indonesia Raya heboh pada ini gimana? Kalau menurut pendapat saya, sesuai dengan undang-undang yang baru 2026, undang perkawinan, ya poligami dalam Islam memang tidak dilarang, boleh-boleh aja, tapi ada adab, maksudnya ada adab perkawinan. Jadi kalau laki mau poligami, dia harus izin dulu dengan istri pertama. Ini ada keluarga loh, yang keluarga yang ini gitu loh. Dia kan membuat keluarga baru. Nah, jadi harus izin dulu, harus adab kepada keluarga yang lama. Ya, kedua, tujuannya sebenarnya untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak. Kan undang-undang yang baru kan keluar kalau misalnya pernikahan siri itu istri pertama nggak tahu, itu kan ada undang-undangnya, pidana istri pertama berhak melaporkan mereka. Jadi itu dianggap perzinahan, itu nggak sah, itu loh. Berarti Mbak emang nggak setuju ya sama poligami ya? Kalau poligami diam-diam tidak setuju, tapi kalau poligami yang dalam Islam kan kita boleh berpoligami, dalam Islam laki-laki boleh berpoligami ya sampai maksimum 4. Tapi poligami yang ada adabnya menurut Islam. Jadi harus tahu ini istri pertamanya, harus tahu adabnya gitu. Kalau misalnya istri pertama nggak tahu, itu tidak sah, dan istri pertama berhak melaporkan kepada yang berwajib.
Jadi Bu Emma tidak setuju kalau saya berpoligami seperti itu. Izin boleh ya? Oh, belum tentu ya. Belum tentu. Jadi kalau izin juga belum tentu, karena kita punya keluarga nih, ada adab. Ya kita ada keluarga. Kan tujuannya yang di sini aja masih, maaf ya, yang di keluarga yang ini aja masih pas-pasan. Terus mau diapain nih keluarga yang di sini kalau menikah lagi? Ini kan sebenarnya tujuannya Undang-Undang Perkawinan Baru itu untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak gitu loh. Nggak bisa laki-laki seenaknya mau menikah lagi diam-diam. Terus ya keluarga yang lama diapain nih gitu loh. Itu maksudnya ada adab gitu. Kalau mau punya keluarga baru laki-laki boleh aja. Tapi keluarganya lama tuh gimana dong tanggung jawabnya sebagai laki-laki? Tapi Oke. dari sisi agama ya, dari sisi agama itu sebetulnya kalau seorang istri mengizinkan suaminya untuk berpoligami, itu jaminannya surga itu. Oh, surga bang. Tapi bukan saya maksudnya. Bukan saya nih. Ini bukan saya yang dibentar-bentar. Siapa lagi gitu saya nggak tahu ya. Orang lain nih Bang yang Surga Tapi dari itu kan teorinya laki-laki yang ngomong. Kalau perempuan kan belum tentu, ya kan? Nah, belum tentu mana ada seorang istri rela suaminya menikah lagi gitu loh. Mungkin seikhlas-ikhlasnya dia juga dia mungkin ada rasa di sini, ya kan rasa nggak enak gitu. Yang tadi kan ini kita satu keluarga udah adem ayem ya, nyaman-nyaman, tiba-tiba si laki ini bikin keluarga baru. Nah, keluarga yang lama mau diapain nih? Coba, ini aja belum beres, ya kan? Maksudnya nafkahnya aja belum full gitu loh. Udah mau nikah lagi. Nah, itu tuh yang nggak boleh tuh di sini ninggalin keluarga yang lama. Terus yang keluarga lama udah telantarin gitu loh. Kalau misalnya ada anak kan kasih anak-anak. Kalau yang nikahnya, kalau nikah dengan istri siri tapi kaya raya tuh Nah dulu, namanya istri siri ya, namanya laki ini ya. Kalau dia mau mempunyai istri siri, pasti dia punya motivasi, punya tujuan. Kalau nggak seks atau Harta. harta. Kalau nggak seks harta. Begitu juga yang istri yang di second atau third gitu ya. Jadi udah punya tujuan. Kalau nggak harta atau apa? Nggak mungkin beda dengan perjuangan pengorbanan istri pertama. Memang semua ini ya, saya lihat kasusnya Kinara sama Mawar. Pasti ada sebab dan akibat. Kenapa melakukan hal seperti itu seorang suami melakukan pernikahan siri tanpa izin dari istri? Pasti ada sebab dan akibat yang kita nggak tahu. Makanya Mawar kan melaporkan dengan memakai undang-undang baru pasal 402 dan 403 itu kan dengan ancaman hukuman pidana kan 6 tahun. Jadi ada rasa dendam juga mungkin dari Mawar, apa sakit hati juga dari Mawar melihat suaminya seperti itu. Karena gini, kalau nggak ada sebab nggak mungkin ya Mawar itu bisa melakukan laporan. Pasti ada sebab dan akibat. Kita nggak tahu apakah ada KDRT, apakah ada ya namanya seorang suami pasti dia salah ya pasti ya gitu kan. Kalau yang nggak salah pasti malaikat kan gitu. Tapi namanya seorang istri, kalau dia tahu lakinya udah menikah lagi kan diam-diam pasti itu ada rasa, feeling. ya dia ada rasa. Dan apalagi kalau sampai tahu udah terekspos pasti sakit. Bohong kalau dia nggak sakit.